Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmanda Ardiansah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. NIM-nya 220413. Pada kesempatan kali ini saya sebagai seorang introvert sebenarnya pertama kali buat video kayak gini, tugas kayak gini. Jadi saya butuh adaptasi lah untuk buat konten atau video terkait kayak gini. Soalnya kenapa? Dosennya itu adalah dosen yang paling baik di semester ini. Beliau namanya Bu Yanti, dosen manajemen syariah. Tapi di akhir sesi itu beliau menekankan kepada mahasiswanya untuk selalu membuat rangkuman. Itu yang paling saya khawatirkan. Tapi tenang, ini videonya buat video di YouTube dengan durasi minimal itu 20 menit terkait apa yang disampaikan dalam presentasinya. Sama Bu Yanti disuruh buat bikin video. Jadi bingung saya gini, presentasi saya itu cuma 10 halaman. Tak pikir-pikir ini nanti 2 menit sudah selesai. Tapi Bu Yanti bilang minimal harus 10 menit. Kalau tidak 10 menit nanti nilainya dikurangin separuh. Mungkin saya kali ini langsung menyampaikan terkait materi yaitu globalisasi dan permasalahan riba. Oke. Globalisasi secara universal adalah merupakan suatu proses menjadikan benda maupun perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh suatu wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang paten, kecuali sekedar definisi kerja, working definition. Sehingga tergantung dari paradigma seseorang, ada yang memandang sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah, atau suatu proses alamiah yang akan membawa bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain. Sehingga dapat menjadikan suatu tatanan kehidupan yang baru atau eksistensi dengan mengesampingkan batas wilayah geografi, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian ada masalah terkait jenis-jenis riba. Riba menurut pengertian secara bahasa berarti ziyadah, tambahan tubuh menjadi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tambahan atau modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dan para ulama mengembangkan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah, yaitu tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis, dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau keduanya. Kemudian menurut ulama dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ulama mengenai mendefinisikan riba. Seperti Khodoah berkata, sesungguhnya riba yang dipraktikkan kaum jahiliyah adalah seseorang menjual secara bertempo apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya. Contoh riba nasi'ah dalam perniagaan. Misalnya kasus riba dalam akad hutang piutang. Bila A berhutang kepada si B uang sejumlah 1 juta dengan perjanjian A berkewajiban melunasi piutangnya selama 1 bulan dari waktu akad piutang. Dan ketika jatuh tempo ternyata si A belum mampu melunasinya, maka si B bersedia untuk menunda penagihannya dengan syarat ada tambahan ketika membayarnya, entah itu 5% atau 20%. Yang kedua ada riba fadli. Riba fadli adalah riba yaitu kelebihan dari hasil pertukaran barang tertentu yang sejenis. Bentuk riba fadli adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan sesuatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, dan lain sebagainya. Contohnya, ada seseorang memiliki 10 gram emas perhiasan. Ia ingin menukarnya ke dalam emas 21 karat yang sebelumnya ia miliki 24 karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar, maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram tanpa harus membayar tambahan. Bila ia membayar tambahan,
itu termasuk dengan perniagaan riba fadli. Yang ketiga, pandangan tentang bunga bank, mengapa Islam mengharamkan bunga. Menurut Abu Zahra dalam kitab Busuril Ar-Riba menjelaskan mengenai larangan riba, bahwa riba merupakan tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk dikonsumsi atau eksploitasi. Artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya tanpa tujuan mempertimbangkan dengan mengeksploitasi, atau pinjaman ini untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan karena nas itu bersifat umum. Sedangkan bunga bank juga diartikan sebagai kelebihan jasa yang harus dibayarkan oleh pinjaman atau debitur kepada bank. Selain itu, bunga bank sendiri juga dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo atau tenggang waktu. Untuk kemudian pihak bank akan memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga, yaitu beberapa persen, 5%, 10%. Dengan kata lain, bunga bank adalah suatu sistem yang diterapkan oleh bank konvensional sebagai lembaga keuangan guna fungsi utamanya menghimpun uang untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan maupun badan usaha yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain. Dalam praktiknya, bunga bank merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atau jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan alasan untuk kegiatan produksi, sehingga dengan jumlah pinjaman tersebut usahanya menjadi lebih maju dan lancar dan keuntungannya meningkat. Namun dalam akadnya kedua belah pihak, baik kreditur bank maupun debitur, sama-sama sepakat atas keuntungan yang diperoleh. Kemudian menurut pandangan jumhur ulama, Islam dalam mempertegas persoalan haramnya riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia baik dari segi akhlaknya maupun perekonomiannya. Berikut ini merupakan alasan-alasan diharamkan riba. Yang pertama adalah nas Al-Quran dan hadis tentang pengharaman riba. Yang kedua, melanggar kehormatan seorang umat muslim dengan mengambil secara berlebihan tanpa ada pertukaran. Yang ketiga, bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Yang keempat, merusak dan membahayakan diri sendiri, sebab orang melakukan riba akan selalu menghitung berapa jumlah yang akan diperoleh ketika meminjamkan uang terhadap seseorang. Yang kelima, merugikan dan menyengsarakan orang lain, sebab dari pinjaman itu orang yang dipinjami akan merasa terbebani. Bahkan orang yang meminjamkan juga biasanya juga terbebani soalnya nggak dibayar. Seperti itu. Yang terakhir, yaitu poin terakhir adalah contoh balas budi Nabi Muhammad SAW kepada seorang yang berhutang. Dalam hadis Nabi Muhammad telah diceritakan kepada kami, Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrah di dalam masjid sehingga suaranya kedua meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah yang berada di dalam rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil membuka kain gorden. Beliau bersabda, "Wahai Ka'ab bin Malik." Menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau bersabda, "Bebaskan utangmu ini." Beliau lalu memberi syarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'ab bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda kepada Ibnu Abu Hadrah, "Sekarang bayarlah hutangmu itu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu kebajikan apabila melunasi hutang dengan segera, mungkin tanpa harus ditagih pemberi hutang. Namun tidak jarang kita jumpai di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang berhutang tetapi mereka enggan membayar kewajibannya ketika wajib pelunasan adalah jatuh tempo. Ada satu hadis lagi, yaitu
ketika Nabi Muhammad meminjam uang, beliau selalu memastikan untuk sesegera mengembalikannya. Dalam satu contoh, ia meminjam uang dari seorang Yahudi bernama Yaid bin Sanah. Ketika tanggal jatuh temponya sudah tiba, Zaid meminta untuk segera membayar utang tersebut. Nabi Muhammad SAW segera membayarnya, walaupun saat itu beliau tidak ada uang sama sekali. Ia meminta Zaid untuk menemaninya ke rumahnya, di mana ia memberikan perisai sebagai jaminan sampai ia bisa melunasi utangnya. Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa para pengikutnya untuk segera melunasi utangnya dan bersikap toleran serta sabar terhadap orang yang berhutang kepada mereka. Jadi intinya dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita berutang untuk segera melunasinya agar bisa menjalin silaturahmi lah ketika kita sama-sama ketika kita berhutang, yang menghutangi itu juga baik. Ketika kita bayar tepat waktu, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu buat teman-teman yang berhutang, segeralah bayar utang kalian, jangan sampai kalian head story WA-nya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.